Halo teman-teman semua, selamat datang di JDcast, sebuah karya podcast dari Jener Duta. Perkenalkan, saya Eva selaku staf khusus dari Divisi Medis, Tim Bantuan Medis Jener Duta, yang berkesempatan untuk menjadi pembawa JDcast pada episode kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu topik trivia yang mungkin sudah sering kita dengar dan khususnya para perempuan pasti pernah mengalami hal ini, yaitu tentang nyeri menstruasi atau dalam bahasa medisnya adalah dysmenorrhea. Nah, di sini kita juga kedatangan salah satu senior kita, yaitu Dr. Putu Sukedana, Esket. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Pak, dan Baik, teman-teman sekalian. bagaimana kabarnya nih, dok? Baik, Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih, dokter Suke? ya masih di tempat kerja, ya Eva dan teman-teman masih Sibuk kerja. berkecimpung dengan si SARS-CoV-2, Oh iya, benar sekali, dokter. pencegahannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, Dokter Sukedana ini merupakan salah satu senior kami di Tim Bantuan Medis Jener Duta dari Angkatan 22 yang sekarang merupakan manajer dari klinik Bali Mitra Medical Center. Beliau juga telah menyelesaikan studi di pendidikan dan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2018 lalu. Dr. Sukedana juga sangat aktif dalam organisasi, terlibat dalam berbagai pelatihan dan juga penelitian, serta menjadi pembicara pada berbagai kesempatan. Nah, kami senang sekali, dokter bisa menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dan berdiskusi pada kami di JDcast pada episode kali ini. Baik, Sama-sama. tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sharing-sharingnya tentang nyeri menstruasi atau dysmenorrhea ini ya, dok ya. Nah, dari dokter Suke sendiri nih, dok, dari pandangan medis, apa sih, dok, nyeri menstruasi atau dalam bahasa medisnya adalah dysmenorrhea ini, dok? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat dari dokter Suke, dok? Saya persilakan, dokter. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin kepada guru-guru saya di kedokteran Udayana dan senior-senior terutama. Jadi dysmenor itu didefinisikan sebagai painful cramping di pas menstrual, di asalnya itu dari uterus, atau dalam bahasa Indonesia itu nyeri yang bersifat cramping, kram, kemudian itu terjadi pada saat menstruasi. Itu asalnya dari rahim atau di kedokteran disebut dengan uterus. Oh, baik, seperti itu. Nah, untuk nyerinya sendiri nih, dok, kan nyeri itu bersifat subjektif ya, dok. Mungkin bagi orang itu ada yang bisa merasakannya sangat nyeri atau berat, atau bisa juga sedang dan juga ringan. Nah, bagaimana sih, dok, kita membedakan dysmenorrhea ini tuh dalam tingkatan ringan atau sedang atau berat? Apakah ada kriteria objektif untuk membedakannya nih, dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk nyeri dari dysmenor itu sendiri, itu bisa kita tes di dunia kedokteran baik secara subjektif maupun semi kuantitatif. Seperti yang Eva bilang, jadi nyeri itu bersifat subjektif. Nah, itu bisa kita tes kalau dia itu nyerinya ringan, yaitu bisa yang muncul sewaktu-waktu, tetapi dia itu membaik dengan tidur. Teman-teman yang cewek, yang perempuan, kalau disebut dengan ringan secara subjektif, nah itu kalau dia tidur mendingan. Kalau dia sedang, dia muncul terus-terusan, tetapi mulai dia mengganggu aktivitasnya. Misalnya Eva dan teman-teman yang kuliah mulai terganggu kuliahnya. Yang sudah kerja mulai terganggu fokus kerjanya atau terkadang absen. Tetapi membaik dengan tidur. Itu sudah masuk sedang nyerinya. Kalau yang berat, yang muncul nyerinya ini terus-menerus, teman-teman. Jadi teman-teman merasakan nyeri, kemudian sudah mengganggu sampai tidur, teman-teman. Atau bisa tidur, kemudian terbangun dengan nyerinya.
Nah, itu secara subjektif. Jadi Eva dan teman-teman kita bisa menilai nyeri itu secara subjektif. Bagaimana kalau semi kuantitatif? Nah, ini menarik. Di dunia Ya. kedokteran itu bisa kita tes dengan namanya yang sering itu adalah visual analog scale. Jadi Oh. teman-teman nanti lihat di Google kayak gimana bentuknya. Yang jelas dia kayak ada penggaris seperti itu, jadi bentuknya segitiga. Jadi dari mulai yang di sini sebelah kiri makin ke sini makin kayak nanjak gitu. Jadi teman-teman misalnya saya tanya Eva nyerinya sebelah mana. Jadi ada kayak jarumnya itu. Nanti Oh, tunjuk. seperti itu, Dok. Nah, ya. Nanti di belakang enggak ada angkanya itu. Visual analog scale itu enggak ada angka depan. Nah, nanti ditunjuk misalnya tengah-tengah misalnya ya, jarumnya, nanti di belakangnya itu ada tulisannya 0 sampai 10. 0 sama sekali tidak nyeri, 10 itu nyeri yang sangat tidak tertahankan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan teman-teman juga untuk penelitian selanjutnya. Kalau yang ringan, penelitian saya baca itu skalanya itu 1 sampai 3. Kalau yang sedang 4 sampai 7, yang berat 8 sampai 10. Beberapa buku mungkin berbeda, tapi itu yang saya jadikan acuan. Jadi teman-teman ada banyak sekali juga cara untuk cek secara semi kuantitatif namanya, teman-teman bisa dengan Wong-Baker Face dan juga yang lainnya. Jadi teman-teman dapat dalam itu nanti di bagian anestesi terutama. Baik, dokter. Jadi memang bisa dibedakan ya, dok, tingkat ringan, sedang, ataupun beratnya secara secara deskriptif maupun dengan ukuran semi kuantitatif seperti itu ya, dok ya. Secara subjektif Secara dan semi subjektif dan kuantitatif. semi kuantitatif. Baik, dok. Nah, kalau Ya, untuk karakteristik waktunya nih, dok, biasanya nyeri itu kan muncul 1 hari sebelum menstruasi atau di hari pertama menstruasi, dok. Apabila nyeri itu muncul hanya di 1 hari sebelum menstruasi atau saat menstruasi atau bahkan munculnya hanya di hari terakhir menstruasi, dok. Apakah hal tersebut masih bisa disebut dengan dysmenorrhea, dok? bagus sekali pertanyaannya. Jadi kembali ke definisinya teman-teman sekalian. Dari definisinya itu adalah pain cramping at menstrual. Jadi kalau di buku dan penelitian itu, jadi hanya ada satu penelitian yang saya baca itu mengatakan just before atau sebelumnya. Jadi sesaat sebelum menstruasi. Jadi biasanya kalau mau nanya karakteristik jamnya, waktunya biasanya itu muncul 6 atau 8 sampai 72 jam setelah mens. Misalnya teman-teman mens saat ini nih jam 6 sore. Jadi tambahin 6 jam kemudian berarti setelah jam 12 malam atau jam 2 subuh mulai dia nyeri. Itu yang paling banyak sampai 72 jam, teman-teman. Jadi itu yang paling sering teman-teman rasakan. Kalau misalnya sudah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sebelum mens keluar darah keluar dari vagina itu sudah nyeri, maka itu belum bisa disebut dengan dysmenorrhea. Jadi seperti itu. Di penelitian-penelitian juga teman-teman definisi dari dysmenorrhea itu memang sangat bervariasi. Nah, itu khusus untuk dysmenorrhea primer. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui dysmenorrhea itu ada 2 bagiannya, dysmenorrhea yang primer sama dysmenorrhea yang sekunder. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan ditambah juga kalau dysmenorrhea yang primer itu tanpa ada gangguan yang organik atau tanpa ada gangguan organ di dalamnya, itu seringnya muncul 6 sampai 12 bulan setelah menarche. Menarche itu adalah mens yang muncul pertama kali. Contoh, misalnya Eva mulai mensnya di umur 11 tahun misalnya. Berarti muncul dysmenorrhea itu pertama nanti 6 bulan setelah 11 tahun itu. Berarti 11 tahun 6 bulan atau di umur 12 tahun. Itu yang paling banyak teman-teman rasakan dysmenorrhea. Jadi itu karakteristik waktu dari dysmenorrhea itu sendiri. Namun kalau misalnya sudah terus-menerus
kemudian makin hari, misalnya bulan sekarang kan bulan Oktober nih, jadi kemudian di bulan Oktober makin keras, makin lama makin keras, kemudian makin lama dirasakan nyerinya, padahal sudah selesai mens nih, misalnya sekarang sudah tanggal 13 Oktober ya, sudah selesai mens nih, kemudian besok masih terasa nyeri, lusa masih terasa nyeri, berarti itu tanda tanya, jangan-jangan ada something wrong, ada yang lain. Ya, kira-kira sampai di sana jelas ya, Eva dan teman. Baik, sangat jelas dokter. Dari kita loncat ke gejala ya dok ya. Beberapa wanita ketika mengalami menstruasi mungkin hanya merasakan nyeri bagian perut bawah, tapi juga beberapa wanita itu kadang ada yang mengalami mual, muntah, bahkan diare, bahkan pingsan. Itu apakah termasuk normal ya dok ya? Atau bagaimana dok? Jawabannya ada dua, Eva dan teman-teman. Bisa iya normal, bisa tidak. Jadi gejala yang selain disminor itu juga berhubungan dengan gejala lain, mulai dari atas, nyeri kepala, kemudian mual muntah, disertai dengan keadaan diare. Itu gejala yang menurut penelitian itu sekitar 91% itu memang ada saat disminor. Sekitar hanya 9% yang tanpa gejala itu. Namun tidak normal bila gejala-gejala yang lain, misalnya diare disertai sampai dehidrasi berat, maka tanda tanya. Harus direevaluasi lagi. Jangan-jangan ada yang lain. Atau sampai pingsan. Saya punya guru waktu SMP, tempat saya numpang dulu, sampai pingsan memang. Nah, itu harus tanda tanya. Apakah ada penyebab lainnya? Makanya di kedokteran itu seru banget, Eva dan teman-teman. Ada art and medicine dan ada reevaluasi. Jadi misalnya sekarang kondisinya saat ini, maka kita evaluasi, evaluasi dan evaluasi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Di kedokteran serunya seperti itu. Benar sekali, sangat seru ya dokter ya di kedokteran ini. Baik dok. Nah, ada nggak sih dok cara untuk menangani atau mengurangi rasa nyeri saat menstruasi ini dok? Ya, ada Eva dan teman-teman, jangan khawatir. Cara nanganinya tuh nanti tergantung diagnosis kita, diagnosis dokter. Apakah ini termasuk dengan nyeri disminor yang primer atau disminor yang sekunder. Makanya dari awal saya sangat mewanti-wanti untuk mengarah kemana ini. Kalau disminor yang primer, treatmentnya selalu ada dua, medikamentosa atau farmakologi atau non farmakologi, dengan obat-obatan atau non obat-obatan, itu bahasa alamnya. Pengobatannya kalau dengan obat-obatan, pilih golongan obat NSAID namanya, seperti ibuprofen, kemudian asam mefenamat, piroxicam, natrium diklofenat. Nah, itu pilih golongan NSAID. Nah, itu bermanfaat untuk teman-teman wanita, teman-teman perempuan. Kalau nyeri sudah tidak tertahankan, maka minumlah itu. Ya. Tetapi hati-hati, NSAID ini ada efek samping ke lambung. Jadi kalau ada riwayat sampai perdarahan dari lambung atau tukak lambung, maka pilih opsi obat anti nyeri yang lainnya. Nah, itu obat-obatan. Ada juga menggunakan obat kontrasepsi. Obat kontrasepsi itu juga bermanfaat ternyata. Jadi bisa dikombinasikan antara NSAID, obat itu, dengan obat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya satu tidak mempan, gabung dia. Nah, itu serunya di kedokteran sekali lagi. Nah, itu dengan obat-obatan. Bagaimana dengan non obat-obatan? Itu saya sudah sering dengar sebenarnya, itu misalnya dengan menggunakan air hangat. Nah, itu ada penelitiannya teman-teman. Jadi suhunya bisa dipilih 39 derajat sampai 40 derajat. Jangan yang gemulak bahasa Balinya. Rodok itu sudah 100 derajat nanti bisa luka bakar. Nah, itu ternyata kalau 39 derajat itu bermanfaat untuk teman-teman. Nanti silakan strateginya seperti apa, apakah dimasukkan ke botol lalu ditaruh di perut. Nah, itu ternyata bermanfaat untuk mengurangi nyeri. Nah, ini yang menarik juga. Di kedokteran itu ada istilah nama food
is a medicine. Jadi makanan sebagai obat. Vitamin B1, omega 3 itu ternyata bermanfaat untuk mengurangi nyeri. Teman-teman sekalian saat dysmenor. Jadi vitamin B1 atau thiamin itu 100 mg sehari sekali juga bisa bermanfaat untuk mengurangi nyerinya. Ada juga exercise. Jadi exercise di zaman pandemi seperti ini, ingat jaga jarak, pilih tempat. Kalau karena mens kan ada darahnya, jangan dipilih ya exercise-nya di kolam renang sih. Iya benar dok. Jadi pilih-pilihlah exercise yang tidak terlalu berat seperti itu. Nah, beberapa yang masih penelitian itu seperti yoga, massage, akupuntur. Beberapa penelitian mengatakan itu ada manfaatnya, tetapi masih penelitian lebih lanjut. Nah, itu sekali lagi kalau dysmenor yang primer. Bagaimana kalau yang dysmenor yang sekunder? Mirip dengan dysmenor yang primer, tata laksananya, pengobatannya. Tetapi jika pengobatan tersebut gagal, maka ada opsi-opsi lain seperti pembedahan atau surgery. Jadi bisa pembedahan itu nanti guru-guru kita di obstetri and ginekologi, beliau lah ahlinya nanti. Seperti itu kira-kira Eva dan teman-teman. Baik, terima kasih dokter. Nah, seringkali juga saat kita menstruasi ini ada perubahan mood ya dok ya, lebih sensitif, mungkin juga sering marah-marah. Nah, apakah hal tersebut akan memengaruhi rasa nyeri yang kita alami dok? Dan mungkin bagaimana ya dok cara untuk kan itu sangat mengganggu aktivitas ya dok ya, mungkin dalam kuliah atau bekerja. Nah, itu bagaimana dok? Ya, terima kasih. Jadi teman-teman yang mengalami menstruasi memang sering mengalami gangguan mood. Nah, jadi itu memang mempengaruhi ternyata nyeri yang dirasakan. Bagaimana cara mengelolanya? Kebetulan baru kemarin malam, 2 hari yang lalu, saya diskusi dengan salah satu psikolog klinis. Menanganinya ada 3 hal yang kita tangani. Diri sendiri, jadi teman-teman perempuan sendiri, lingkungannya, baik itu tempat kamarnya, kemudian adalah orang-orang di sekitarnya. Kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Kita mulai dari diri sendiri, jadi teman-teman perempuan ketika mengalami dysmenor, usahakan manage dirimu sendiri. Baik dengan cara yoga, cukup 5 menit di pagi hari sama malam hari. Minimal 5 menit. Kalau lebih dari itu sudah sangat bagus sekali. Maka itu juga bisa membantu pemulihan dari mood teman-teman. Yang kedua, kalau teman-teman mengalami gangguan mood akibat dari dysmenor ini, maka makan sesuatu yang teman-teman bikin happy. Contoh, kalau yang suka coklat, silakan makan coklat. Kalau yang suka musik, silakan dengarkan musik yang teman-teman suka. Maka itu bisa mempengaruhi mood teman-teman. Nah, itu dari diri sendiri. Kemudian yang kedua dari lingkungan, teman-teman. Misalnya tempat tidur seperti itu. Ada perempuan yang suka warna orange, ada suka yang warna coklat, biru, merah, dan lain sebagainya. Silakan desain senyaman teman-teman. Sehingga karena ini kan kayak tamu setiap bulan ya teman-teman sekalian ya. Jadi desainlah kamar teman-teman semenarik dan senyaman mungkin. Yang suka cupang silakan taruh cupang di sekitar kamarnya. Silakan taruh bunga dan lain sebagainya. Yang teman-teman bikin happy silakan do it, lakukan itu. Itu dari lingkungannya. Kemudian bagaimana dengan orang sekitar? Nah, teman-teman, saat perempuan dysmenor itu kan terutama cowok, mohon maaf cowok yang sering jadi mohon maaf sering disalahkan ya. Jadi inilah sebenarnya menurut saya kesempatan. Jadi teman-teman cowok, teman-teman laki-laki untuk membantu. Jadi membantu teman-teman perempuan saat dysmenor. Silakan disupport, disayangi, atau bisa diberikan bunga, sesuatu yang mungkin dia senang, itu akan membantu moodnya. Jadi treatmentnya itu tidak hanya dengan obat-obatan teman-teman sekalian. Jadi pengobatannya itu juga dengan non medikamentosa seperti itu pun
akan membantu nanti mood teman-teman. Silahkan dicoba. Baik, terima kasih dokter. Tidak hanya perempuan saja yang menerima informasi ya dok melihat podcast hari ini. Para laki-laki Ya, juga betul. menerima informasi ya dok ya. Sama-sama. Lalu dok, pada saat kapan saja dok tanda-tanda apa saja yang perlu kita perhatikan untuk kita pergi atau cek ke dokter nih dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk di zaman pandemi saat ini, ya, kalau sudah gejalanya nyeri tidak tertahankan, maka silakan segera ke dokter. Karena dismenor ini kan utamanya itu nyerinya itu yang problem yang pertama, disertai dengan problem-problem atau masalah-masalah lainnya. Kalau sudah nyeri tidak tertahankan dengan dikompres air hangat, kemudian memperbaiki mood, pilihannya dua ya teman-teman sekalian. Dengan datang langsung ke dokter atau via telepon sekali. Namanya istilah telemedicine. Jadi hubungi dokter kepercayaan teman-teman, nanti minta obatnya apa. Misalnya, Eva, saya gini nyerinya seperti ini, obatnya apa dong? Gitu. Jadi itu bisa nanti dokter-dokter akan meresepkan obat-obat yang bisa diresepkan melalui resep elektronik. Itu sudah ada aturannya. Kecuali golongan obat narkotika, psikotropika tidak boleh diresepkan. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau gagal dengan pengobatan NSAID tadi atau menggunakan kontrasepsi oral, itu segera mencari pertolongan baik ke dokter umum maupun dokter spesialis nantinya. Jadi itu berarti seperti yang saya jelaskan tadi, pengobatan sudah nih dengan obat-obatan. Dengan tanpa obat-obatan, baik kompres hangat dan lain sebagainya sudah nih. Tapi masih ada sesuatu yang sangat mengganggu, maka segera cari pertolongan ke dokter umum atau ke dokter spesialis kandungan. Yang ketiga yaitu disertai dengan gejala-gejala yang berat tadi. Ada beberapa kondisi seperti pingsan, ada beberapa kondisi yang sampai dia tuh muntah-muntah sampai menyebabkan dehidrasi berat. Maka kondisi seperti itu teman-teman segeralah minta bantuan ke tenaga medis. Jadi silakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang menonton podcast ini ataupun yang lainnya, semua teman-teman perempuan di seluruh dunia tidak mengalami sampai seberat itu. Begitu Eva dan teman-teman. Baik dok, wah sangat menarik ya dok ya topik bahasan tentang dysmenorrhea ini dok. Dokter Suka juga menjelaskannya dengan sangat jelas dan sangat lengkap. Buat teman-teman semuanya, terutama para perempuan-perempuan yang sering mengalami nyeri haid nih, bisa mungkin dicatat informasi-informasi penting dan diingat-ingat kembali informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Dokter Suka. Nah, sampai di sini dok podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Suka yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasinya, berbagi sharing-sharing ilmunya bersama dengan kita pada episode kali ini dok. Ya. Semoga juga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode podcast dari TBM Jenar Duta selanjutnya yang akan memberikan informasi yang nggak kalah menarik dan nggak kalah pentingnya. Mungkin sekian dari saya dok, saya tutup. Saya Eva, saya pamit undur diri. Viva TBM. Saya mohon izin bilang gini ya, Eva. Terima kasih kepada guru-guru saya sekali lagi di Fakultas Kedokteran dan senior saya terutama di Angkatan 21 dan teman-teman 22. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih juga buat Dokter Suka. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Saya Eva, saya pamit undur diri. Viva TBM.